Oke, kita bertemu lagi hari ini dalam siaran firman Tuhan melalui Zoom secara sederhana. Bagaimana saat teduhnya yang selama ini dilakukan? Ada kendala, Niko? Aman? Apa kesulitannya? Aman, Pak. Tidak ada kesulitan. Nelva, aman? Atau bagaimana? Mungkin bangun pagi atau apa kesulitan di mana saat teduhnya? Iya Pak, mungkin kesulitannya belum bisa konsisten yang bangun pagi banget gitu Pak. Ya tidak apa-apa. Jam berapa bangun? Jam 7 atau jam 6? Iya Pak, jam setengah 7, jam 6 gitu. Kalau menurut saya sih jam segitu masih wajar ya, karena kan kalian itu kalau pulang kan jam berapa sampai rumah? Setengah 7 malam, Sampai rumah itu jam 6 Pak. jam 6 ya. Dan tentunya kalian juga sudah nggak sempat untuk belajarnya tentu si pagi ya. Iya Pak. Waktu istirahat pas malam ya. Bangunnya jam 6, setengah 7, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih baik lagi ya jangan. Oke, kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan Tuhan pada siang hari ini. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Kami percaya yang sederhana, yang singkat ini kiranya boleh jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mohon maaf agak mundur sedikit karena tadi saya masih terima ada yang sharing atau konseling ke saya tentang kehidupan pernikahan mereka. Jadi kadang-kadang ada orang-orang itu kalau menikah sembarangan, asal-asalan, tidak bawa orang tua, waktu itu mereka tidak bersama dengan orang tuanya. Ini ya, yes. Sekarang jadi masalah deh. Eh, Pagi hari ini kita akan belajar, kita akan eksposisi atau membahas dari doa Bapa kami. Bapa kami yang selama ini kita hanya ya mungkin membaca sekilas, hanya kita tahu, hafal, atau apalagi kalau di gereja seperti kalian doa Bapa kami kan selalu diucapkan ya di akhir ibadah. Benar ya, masih, Niko? Benar Pak. Ya, doa Bapa kami kan diucapkan biasanya di akhir ibadah. Semua gereja pun juga dia. Bukan hanya doa Bapa kami, tapi juga ada pengakuan rasuli. Tapi kita akan mencoba mengeksposisi atau membahas, melihat apa sih doa Bapa kami ini bagaimana jadi berkat dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita buka ini saya keliru semua nulis ayatnya masih nyalin dari apa yang minggu lalu. Kita buka dari Matius pasal 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Oke, saya akan bacakan untuk kalian. Ini adalah ayat yang biasanya dipakai untuk doa Bapa kami dari Matius pasal 6 ini. Meskipun di kitab Lukas juga ada tentang doa Bapa kami. Tapi gereja-gereja sepakat menggunakan di Matius pasal 6 ini sebagai acuan untuk doa Bapa kami yang diucapkan ketika ibadah setiap minggu. Oke, Matius 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, kita belajar dari sini bahwa bagian pertama disebutkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dari kalimat ini, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, diajarkan bahwa menyebut Tuhan itu sebagai Bapa, menyebut Dia itu sebagai Bapa, sebagai seperti layaknya anak dengan ayah. Ya mungkin kalau di Indonesia ya Bapak atau Papa bisa kita sebut. Dia adalah Bapa bagi kita semua. Mengapa disebut Bapa dan seringkali ini menjadi ejekan karena lu orang Kristen kok nyebutnya Bapak, mana ibunya? Bahkan waktu yang lalu ada orang yang jelas-jelas melecehkan seorang pemuka agama lain berkata, loh Yesus katanya anak Allah, nah siapa yang bidannya? Itu kan tidak semestinya berkata seperti itu. Mari kita lihat pengertian dari doa Bapa kami ini dengan pengertian yang benar. Bahwa yang pertama,
Kata Bapa itu merupakan gelar. Nah, kita coba baca Roma 8 ayat 15. Niku, kita tolong bacakan. Roma 8 ayat 15. Sebentar, Pak. Ya, Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, ketika kita lahir baru, kita menyebut Kristus, kita menyebut dia sebagai Bapa. Dan kata Bapa bukan berarti hubungan fisik, bahwa kita adalah keturunan dia secara manusiawi, secara fisik. Namun kata Bapa merupakan gelar atau sebutan yang tidak bisa dipersamakan secara kekerabatan. Kekerabatan itu bagaimana? Kalian punya Papa itu kerabat, hubungan kekerabatan. Bisa dilihat sebagai hubungan keluarga. Tapi kita dengan Bapa di surga bukan kekerabatan secara fisik, tapi adalah hubungan, adalah gelar. Jadi kalau orang Kristen berdoa memanggil Bapa, menandakan hubungan yang dekat dan intim kita dengan Tuhan. Tidak perlu bingung yang mana ibunya. Tidak ada. Oleh karena, sekali lagi bahwa kata Bapa merupakan gelar atau jabatan. Bahwa dia adalah Bapa di surga. Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 menubuatkan kelahiran Yesus bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Kata anak Allah pun merupakan sebutan yang istimewa. Itu adalah gelar. Jadi adalah kata anak Allah itu adalah seperti anak kunci, anak tangga, atau anak buah. Tidak ada orang tuanya. Misalkan orang berkata, saya anak buahnya dari bapak dari orang itu. Anak buah itu apa? Nah, itu kan berarti dia bawahan. Itu kan tidak bisa diperdebatkan. Itu gelar. Anak tangga itu gelar. Kita punya anak kunci juga gelar. Anak Allah itu pun juga gelar. Demikian juga Bapa. Jadi kata Bapa merupakan gelar yang dia miliki, yang dia menyebutkan diri sendiri bahwa aku adalah Bapa, bahwa dia adalah Bapa bagi kita. Mengapa? Karena dia mau memiliki hubungan yang dekat dengan kita sebagai manusia. Tentunya kita sebagai orang Kristen sudah memahami hal ini, bisa terus tanamkan supaya kita mengerti bahwa dia mau dekat dengan kita. Ini yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Bapa merupakan sumber. Apa maksudnya? Coba Nelva bacakan Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, di situ firman Tuhan menyampaikan bahwa jika kamu yang jahat ini artinya orang yang berdosa. Orang tua kita yang berdosa saja, yang bisa salah, yang bisa berbuat yang tidak benar, tahu memberi pemberian yang baik bagi kalian sebagai anak-anaknya. Orang tua kita tentu mengusahakan yang terbaik. Kalian minta makan, minta apapun, mereka bisa mengusahakan yang terbaik. Bahkan minta sesuatu yang berkaitan dengan uang pun mungkin sedang kekurangan, tapi akan tetap terus berusaha yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di sorga, dia akan memberikan yang baik bagi kita semua. Yang memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Jadi kita akan meminta kepada dia yang baik, Tuhan pasti menyediakan. Di dalam dia, karena itu kata Bapa, itu mengandung pengertian sumber. Di dalam dia tersedia segala sesuatunya. Ketika kita minta pada Bapa di surga, apa yang kita perlukan, dia pasti menyediakan. Di dalam dia ada pemeliharaan yang sempurna. Dia tahu pemberian yang terbaik bagi kita anak-anak. Dia sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau waktu bangsa Israel harus makan di padang gurun, Tuhan menyediakan roti dari langit. Roti mana turun dari surga, dari langit. Bahkan ketika Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk berdoa menyendiri di tepi sungai Kerit, itu didatangkan dari langit burung puyuh yang memakan daging. Ya, setiap hari makan
roti dan daging itu. Bahkan kita tentu ingat peristiwa ketika Ishak dikorbankan menjadi korban sembelih. Ganti sekarang Niko, baca Kejadian 22 ayat 14. Peristiwa Ishak dikorbankan oleh Abraham. Kejadian 22, silakan kalau katakan. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya, ini kan peristiwanya bahwa Abraham diuji sama Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang dia kasihi sebagai korban bakaran. Namanya korban bakaran tentu harus disembelih dulu. Dia ajak anaknya ke Gunung Muria dan dia mau menyembelih anaknya. Ketika detik dia mau memotong anaknya yaitu Ishak, Tuhan berkata, jangan teruskan. Dia tahu bagaimana ketaatan Abraham. Dan akhirnya kita baca firman Tuhan tadi, eh, Tuhan berkata, Tuhan menyediakan domba. Ada domba yang tiba-tiba tersangkut di dekat tempat itu. Dan Abraham berkata, disinilah Tuhan menyediakan. Dari kata itu kita mengenal bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Kalau kita pernah mendengar kata Jehovah Jireh, artinya Tuhan menyediakan. Menyediakan bagi kita yang terbaik. Tuhan menyediakan domba sebagai ganti Ishak. Tuhan pun juga bisa menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Kata Bapa merupakan sumber. Mengapa di dalam kata Bapa mengandung pengertian sumber? Kita bayangkan bagi orang tua kita, ketika mereka bekerja, ketika mereka mencari nafkah, seorang ayah, papa itu pasti mencari nafkah untuk anak-anak. Disitulah ada sumber. Disitu adalah uh, dia menjadi perlindungan bagi anak. Jadi seorang ayah akan terus berusaha yang terbaik bagi anak-anaknya supaya dia bertanggung jawab supaya anaknya bisa makan minimal hari itu, besok disediakan lagi, besok dipikirkan lagi bagaimana cara. Jadi di dalam kata Bapa itu mengandung pengertian sumber bahwa dia menyediakan segala sesuatu. Jadi pengertian Bapa yang pertama itu adalah gelar yang istimewa, yang dekat dengan kita anak-anak. Kedua, di dalam kata Bapa, dia adalah sumber segala sesuatu. Dan yang ketiga, di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Matius 6 ayat 9 dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ada salah satu perintah hukum Taurat, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bisa dibacakan oleh Nelva, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, firman Tuhan berkata, jangan sebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sembarangan artinya asal-asalan saja. Bahkan sebenarnya tidak dibenarkan kalau kita kaget terus berkata, ya Yesus. Kita harus menghormati nama Tuhan. Tidak boleh asal ucap, sebab nama itu kudus, mulia, dan berkuasa. Ketika nama Yesus diucapkan, segala mujizat terbaik terjadi. Ketika nama Yesus diucapkan, setan-setan pun pergi. Oleh karena itu sebisanya ucapkan dengan jelas. Dan kalau bisa tanpa banyak menyingkat. Belakangan ini karena banyak media sosial yang mulai berkembang, banyak orang yang menyingkat mengatakan GBU, GWS, apa lagi, GWU, God with you. Tapi sebisa ucapkan, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sembuhkan ya. Atau Tuhan Yesus menyertaimu. Atau Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik bagi kamu. Jangan lagi diucapkan dengan G atau J, ya, kadang-kadang J. JBU, memang artinya kepada Yesus atau kepada Tuhan. Tapi lebih berkuasa lagi, lebih mantap lagi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Kalau nulis di WA pun juga apa salahnya kita mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.
lebih orang membacanya itu lebih kuat, lebih mantap daripada cuma GBU. Karena orang kan berpikir kedua kali, GBU ini yang mana? Oleh karena nama Tuhan berkuasa, kita ucapkan dengan utuh, dengan lengkap dan tegas, sehingga menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Kalau sekedar GBU ya, GWS ya itu hanya sekedar kata-kata yang ya menurut saya kurang bermakna. Ucapkan dengan tegas, dan orang yang mendengar akan dikuatkan. Oke, itu yang kita sharingkan pada siang hari ini, supaya kita juga menghormati nama Tuhan, tidak menyebut dengan sembarangan, tapi menghormati dengan sebaik. Dan di dalam Dia tersedia penyediaan segala sesuatu. Tuhan adalah sumber, Bapa di surga adalah sumber segala sesuatu. Ketika tidak punya makanan, berdoa, Tuhan sanggup. Ada saja cara Tuhan. Dan kata Bapa adalah gelar yang menandakan keintiman. Oke, kita sharingnya adalah, ayo coba kita sharing. Bagaimana kalian memandang Bapak atau Papa kalian selama, menurut kalian bagaimana Papa kalian? Apakah sudah menjadi teladan yang baik, bertanggung jawab? Saya sempat sampaikan pada minggu lalu, saya punya seorang papa yang bagaimana dia itu bertanggung jawab kepada keluarga. Dia tidak setiap hari, dia kondektur bis kota. Kondektur bis kota tidak setiap hari bekerja. Karena namanya bis kota, kondekturnya itu bisa banyak, gantian. Nah, kalau dia pas gantian, orang lain yang ada di bis, dia tidak bisa bekerja. Akhirnya tidak dapat uang. Tapi papa saya ketika di terminal, dia bisa melakukan apapun supaya dapat uang. Misalkan temannya selesai bekerja, dia yang ambil uangnya menyetorkan. Ketika dia yang menyetorkan, dia dapat bagian berapapun itu. Dia dapat bagian walaupun sedikit, itu dibawa pulang untuk makan anak-anaknya, untuk makan keluarga. Jadi ketika dia mungkin tidak bekerja, dia tetap datang ke terminal, melakukan apapun untuk bisa dapat uang demi keluarganya. Bisa makan. Dan itu jadi teladan juga bagi saya. Itu saya. Oke, kita sharing. Yang pertama tentang bagaimana kalian memandang bapak atau papa kalian selama ini. Menurut Nelva, bagaimana? Ya, memang kalian dari orang tua yang sama, tapi tentu cara pandangnya bisa jadi berbeda. Silakan, Nelva. Kalau Bagaimana kamu memandang papa? kalau dari aku sih, kalau mandang papa tuh orangnya pasti baik, luar biasa banget, terus sangat pekerja keras banget, pekerja keras, bertanggung jawab buat buat keluarganya. Jadi kayak mau ngelakuin hal apapun demi keluarganya, sekalipun itu beresiko gitu. Boleh dibuka ini wajahnya, Nelva. Good. Menurutmu dia sudah menjadi papa yang baik? Sudah, Pak. Sudah. Kalau mama, bagaimana menurutmu? Seorang papa tentu dia ada di baliknya, di belakangnya, di sampingnya ada seorang mama, seorang istri yang mendukung dia. Tapi menurut anaknya, bagaimana kalau mama? Ya, kalau mama juga penyabar banget dalam menghadapi apapun gitu, menghadapi sikap-sikap anak-anak dan papa gitu. Terus selalu menjadi pendoa yang baik dalam keluarga. Oke, itulah. Terima kasih. Kalian menemukan figur yang baik. Kalau menurut Niko, bagaimana kamu memandang papamu selama ini? Apakah dia seorang yang bertanggung jawab, seorang yang baik, atau bagaimana? Sama kayak sinyal pasti Pak. Apa pekerja keras, luar biasa lah pokoknya. Tapi memang rada galak sih ya. Cuman Oh, apapun itu namanya seorang bapak kan harus mencari nafkah untuk keluarganya. Ya hitung-hitung bisa lah ya, membantu keluarga mama, terus abang-abang juga gitu. ada pengalaman yang berkesan dengan papa dalam hidupmu? Satu aja. Hmm, Ada. kalau nggak salah dulu waktu kelas
3 dibeliin PlayStation sama futsal, apapun yang saya mau sih, gitu doang. Misalnya nggak bisa diungkapin. Kalau memandang mama, bagaimana? Sama dengan Elva atau pandangan lain? Kalau mama eh, itu sih emang luar biasa sih ya. Walaupun sering dimarahin, cuman kan dimarahin buat kebaikan kan. Eh, Mama emang penyabar banget kan, kayak dibilang Nelpa, ngadepin bapak juga sabar banget, rajin berdoa, terus kuat banget ngajarin aku sama Nelpa, ngurus kita berdua dari kecil sampai SMA gitu. Ya, luar biasa. Ketika kalian punya pandangan yang baik tentang papa kalian, kalian bisa menyebutkan, oh papa itu seperti ini, dan ada banyak hal yang baik. Tentu saya tidak akan mengungkap hal yang buruknya. Kalian melihat hal yang baiknya seperti yang kalian sebutkan bahwa ketika minta sesuatu disediakan, ada lagi bahwa papa itu juga pekerja keras seperti yang disampaikan Nelva. Maka kita akan punya gambaran yang baik juga tentang papa di sorga. Bahwa ketika berdoa minta sesuatu, dia tidak akan mengecewakan, dia pasti menyediakan. Dan juga dia adalah Bapa di sorga pun juga adalah Bapa yang pekerja keras. Artinya apa? Dia mau menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, anak-anaknya, bukan figur yang keras. Bapak kita di sorga pun juga pekerja keras, mau menyediakan yang terbaik. Bahkan ketika kita berdoa, saya membayangkan Tuhan kita di sorga, dia berhenti dari kesibukannya, dia menghampiri kita, mendengarkan keluh kesah kita. Dia adalah Tuhan itu. Oke, itu udah. Mengapa figur mama juga disampaikan? Figur mama itu kalau di dalam kekristenan diibaratkan seperti Roh Kudus yang menghibur, yang menolong, menguatkan. Dan itu juga sama seperti figur seorang mama. Dia menguatkan, menghibur. Mungkin memarah itu mengingatkan kita untuk ayo balik di jalannya. Oke, puji Tuhan. Kita sudah selesaikan untuk sharing pada siang hari ini, meskipun singkat, sederhana, tapi tidak apa semua kita. Eh, saya akan menutup doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Saya akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus hamba berdoa untuk anak-anakmu Niko dan Elva dalam pertumbuhannya. Memberkati Tuhan, jadi pribadi yang baik, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya mereka menemukan hal yang baik, yang indah dari Engkau Tuhan melalui orang tua mereka. Menemukan figur yang baik dari papa mereka. Papa yang baik, yang bertanggung jawab, mengayomi anak-anak, mengayomi juga istri, keluarganya semua, menyediakan nafkah yang terbaik, menyediakan segala sesuatu. Seorang yang bekerja keras, bukan seorang yang mudah menyerah, tapi di dalam diri papa kami menemukan keteladanan yang baik. Dan kiranya dari papa mereka ini, mereka juga menemukan gambaran yang baik tentang Engkau, yaitu sebagai Bapa Surgawi, yang baik, yang istimewa, yang menyediakan yang luar biasa bagi semua kami. Menyediakan yang kami perlukan, menyediakan pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anakmu dalam pertumbuhan mereka, dalam studinya, dalam pergaulan mereka, kiranya tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Berarti untuk aktivitas-aktivitas berikutnya, dimanapun dan bertemu dengan siapapun, kiranya anak-anakmu ini senantiasa Tuhan menjagai, melindungi, dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Eva. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.